Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sesi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa risiko investasi dan cara menghitung risiko aset tunggal. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa saja risiko dalam investasi. Risiko suku bunga. Risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Risiko inflasi juga disebut sebagai risiko daya beli, yang berarti peluang arus kas dari investasi yang memiliki nilai lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Adapun analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi, faktor yang mempengaruhi timbulnya kemungkinan dan dampak juga diidentifikasi. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita perlu menganalisis risiko dalam berinvestasi? Karena dengan tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan return optimal dan risiko terendah. Untuk itu, investor perlu menganalisa tingkat return dan risiko dari investasi sahamnya tersebut. Hubungan return dan risiko adalah linear, artinya semakin tinggi return, maka risiko yang dihadapi oleh investor juga lebih tinggi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah analisis risiko, diantaranya yang pertama ada identifikasi bahaya atau hazard identification, yang kedua analisis dosis atau dose response assessment, yang ketiga ada analisis pajanan atau exposure assessment, dan yang keempat ada karakterisasi risiko atau risk characterization. Yang selanjutnya ada kelebihan analisis risiko. Analisis risiko secara kualitatif merupakan kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan besar potensi pada risikonya. Keuntungan cepat dan relatif mudah digunakan bila penilaian risiko terstruktur dengan baik. Risiko dapat segera digambarkan dan kemungkinan serta dampaknya dapat diidentifikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu menghitung risiko aset tunggal. Nah, cara menghitung risiko aset tunggal ini dengan menggunakan model indeks tunggal. Nah, model indeks tunggal ini merupakan analisis yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan tujuan menyederhanakan perhitungan pembentukan portofolio dengan teori model Markowitz yang dianggap cukup rumit karena melibatkan banyak varian dan kovarian. Nah, bagaimana sih cara menghitung return portofolio? Yaitu untuk menghitung expected return dari suatu portofolio, seorang investor harus menghitung bobot keseluruhan dari masing-masing kepemilikannya. Nah, rumus menghitung return ini pada dasarnya hanya mengalihkan bobot masing-masing aset dalam portofolio dengan return yang diharapkan, kemudian menambahkan semua angka tersebut. Yang selanjutnya, apa yang perlu ditentukan dalam menghitung portofolio? Nah, perhitungan risiko portofolio ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, ada varians setiap sekuritas, yang kedua kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, dan yang ketiga yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Adapun persamaan CAPM dan APT, persamaan identik antara CAPM dan APT yakni E/RM menunjukkan bahwa hubungan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk setiap sekuritas adalah bersifat linear dengan beta sekuritas tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menghitung risiko aset tunggal. Nah, adapun rumus untuk menghitung varian dan standar deviasi adalah yang pertama ada varian return, yaitu A kuadrat sama dengan yang kedua ada standar deviasi. Keterangan 0 kuadrat sama dengan varian return dan 0 sama dengan standar deviasi E/R, yaitu return yang diharapkan atau expected return.
PI sama dengan probabilitas kejadian return ke 1. Dan yang terakhir itu R1 sama dengan return dari suatu sekuritas ke I. Mungkin hanya itu video kali ini pada sesi keempat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.